Apa yang dimaksud G20? G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan juga Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan juga Uni Eropa. Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang presidensi Group of 20 atau G20. Serah terima presidensi dari Italia selaku presidensi G20 tahun 2021 dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Tema yang diusung untuk presidensi tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk mencapai pemulihan yang kuat dan juga berkelanjutan. 3 topik utama yang akan diangkat dalam presidensi G20 Indonesia adalah yang pertama itu ada sistem kesehatan dunia, yang kedua transformasi ekonomi dan digital, dan yang ketiga transisi energi. Secara lebih spesifik, presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik. Dengan adanya rangkaian pertemuan yang kumulatif, menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional, terhitung mulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022, setidaknya kedatangan para delegasi dari negara anggota akan berdampak pada UMKM Indonesia, perhotelan, transportasi, dan lainnya. Sebagai kesimpulan, senada dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi, menyatakan bahwa inklusivitas adalah kata kunci presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Dan juga Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Dan hal ini memang sesuai dengan prinsip bebas aktif yang dimiliki oleh Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa arti dari bebas artinya tidak memihak antara blok barat atau timur, dan aktif artinya adalah ikut memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di dunia. Dalam konteks presidensi G20 yang dipegang oleh Indonesia, maka kata aktif atau prinsip aktif ini ikut memperjuangkan keadilan sosial di dunia, sebagaimana pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi. Dan kami berharap dengan presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip aktif itu. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip bebas aktif yang dimiliki oleh Indonesia merupakan hasil dari nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bebas aktif ini menunjukkan posisi Indonesia dalam kancah internasional, yaitu bebas, yang artinya tidak memihak, dan aktif, yang artinya memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di dunia. Menteri Luar Negeri, yaitu Ibu Retno Marsudi, menyatakan inklusivitas adalah kata kunci Presiden G20 Indonesia, tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri di Indonesia, dan Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin,
termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan, pemuda, akademis, dunia usaha, dan parlemen. Dengan pernyataan Menlu ini, maka harapan kami adalah pernyataan ini akan digenapi dan akan dilaksanakan.